Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspasari, NPM 20711126. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Logika dan Kreativitas Komunikasi, yaitu materi ke-13 dengan judul Penghambat Kreativitas. Penghambat kreativitas yang pertama itu adalah saya bukan orang yang kreatif. Terkadang kita sering berasumsi atau menganggap diri kita sendiri bukanlah orang yang kreatif, karena kita sering membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan diri orang lain. Dan kita sering merasa minder dengan hasil kreativitas orang lain, padahal potensi atau kekreativitasan yang ada di dalam diri kita bisa jadi jauh lebih baik dari orang lain, karena setiap orang memiliki kreativitas tersendiri. Penghambat kreativitas yang kedua itu adalah takut berbuat salah. Banyak orang yang takut salah. Salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat ini terjadi bukan kegagalan yang menahan kita untuk kreatif. Perasaan kita sendiri yang menghadang kreativitas menguncur keluar dari dalam otak. Penghambat kreativitas yang ketiga yaitu tidak memiliki banyak waktu. Terkadang waktu menjadi hambatan kita dalam melakukan kreativitas. Kita selalu bertempur dengan waktu. Terkadang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang harus diselesaikan sesegera mungkin, kita merasa waktu kita tidak ada dan terbuang karena masalah pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Dan itu menjadi faktor penghambat kita dalam melakukan kreativitas. Penghambat kreativitas yang keempat itu adalah penundaan. Terkadang kita sering menunda pikiran kreatif kita karena permasalahan dengan waktu atau tugas-tugas yang diberikan. Karena waktu dan tugas-tugas tersebut seringkali harus dikerjakan secara tepat waktu atau secepatnya. Itu membuat peluang kita untuk berpikir kreatif menjadi tidak produktif. Penghambat kreativitas yang kelima itu adalah rutinitas tinggi. Rutinitas menjadi hambatan bagi kita untuk memanfaatkan kemampuan kita untuk berpikir kreatif. Mungkin kita perlu menyisihkan waktu khusus untuk mengisi kehausan kita akan kreativitas. Misalnya membaca buku setiap minggu, kita bisa menemukan ide brilian yang bisa kita adaptasi atau perbaiki. Lalu kita bisa memperluas lingkungan sosial kita dengan mengikuti perkumpulan-perkumpulan di luar pekerjaan kita. Siapa tahu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa mendukung kita untuk berpikir kreatif. Penghambat kreativitas yang keenam itu adalah uang dan insentif. Terkadang melakukan sebuah kreativitas kita terkendala oleh uang dan insentif yang diberikan. Karena ketika melakukan sebuah kreativitas, kita hanya tertuju oleh uang dan insentif yang akan didapatkan. Penghambat kreativitas yang ketujuh itu adalah menghakimi ide. Terkadang ketika kita memberikan ide kreatif kita terkadang sering merasa bahwa ide kita tidak ditanggapi oleh yang lain. Mungkin karena adanya perbedaan pendapat atau ide-ide yang ada pada setiap individu. Terkadang kondisi tersebut membuat kita merasa malas untuk melakukan proses berpikir kreatif kita lagi, karena seringkali ide kita tidak ditanggapi. Selanjutnya, penghambat kreativitas yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah perfeksionisme. Perfeksionisme adalah keyakinan bahwa seseorang harus tampil secara sempurna dengan menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri atau orang lain, yang seringkali disertai dengan kritik berlebihan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Itu membuat proses berpikir kreatif kita menjadi terkendala, karena kita harus selalu berasumsi bahwa kita harus melakukan kreativitas secara sempurna, sehingga akhirnya membuat kita memperlambat pekerjaan kita dalam melakukan proses berpikir kreatif kita. Sekian untuk video presentasi saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.